Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk saham-saham dari sektor finance, bank-bank besar, dan juga ada beberapa yang diselipin. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS. Jadi langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 8.975 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI juga mantul ya dari sekitaran 8.800 ditarik naik. Dan ya kemungkinan ini menjaga aja ya. Karena ISG kan sempat turun tuh dari 7.000. Makanya Big Bang salah satu penyangga juga untuk narik ISG biar bisa tetap berada di atas 7.000. Dan ya kalau kelihatan seperti ini dia selalu rejection 8.800, mungkin bisa seperti ini ya. Gambarannya kita hapus saja ulang. Ini kalau ditarik tren dari bawah dia masih uptrend. Cuman ini sangat tajam kenaikan dari Juli ya. Jadi 3 bulanan dan seperti ini juga ya. Jadi masih uptrend dan kondisi seperti ini ya bisa gunakan dulu aja 8.800 sebagai sandarannya. Ini dijaga terus nih kayaknya. Ini cukup aman lah. BBNI dan ya kemungkinan ya. Kalau ISG ini kita lihat ISG juga karena pergerakan bank besar itu sesuai dengan apa yang bergerak di ISG ya. Kalau ISG 7.200 berarti harus naik sekitar 2,5%. Untuk BBNI kemungkinan dia mencoba kembali area tertingginya ini 9.250 sampai 9.200 area ini. Jadi masih konsolidasi sepertinya untuk BBNI, naik sebentar terus turun lagi. Pokoknya belum kemana-mana lah ya. Ini tutup aja nih. Trendline uptrend ini mengganggu nanti. Saya biasanya gunakan support resisten klasik aja, mana yang harga sering disentuh itu jadi support, kalau di bawah, kalau di atas jadi resisten. Seperti itu aja, tektok ya. Jadi ini di harga pertengahan, karena kalau Bapak Ibu nekat beli area support itu risk rewardnya bisa seperti ini ya. Ya 1:2 juga. Cut loss-nya sekitar 1,7%, target profit 4%. Seperti itu, tektok hari ini. Sepertinya dijaga karena kelihatan nih, saat candle hijau, volumenya besar, candle merah, volumenya kecil. Berarti buangannya kan seller nggak kuat juga. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volumenya bagus. Tapi sayangnya koreksi ya, tipis. Kalau dari candle bulanannya cukup bagus. Bulan ini menguat 5% dan tapi sudah di area seperti ini. Takutnya polanya bisa seperti ini. Jadi kalau dilihat ya dari candle bulanan, kalaupun BBNI itu ada terjadi crash, ISG misalnya jebol 7.000, ya 8.000 itu maksimal penurunan BBNI sepertinya ya, BBNI. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kalau dilihat daily-nya ya seperti ini. Untuk daily ini harus dijaga nih. Kalau mau break trendline downtrendnya ya harus melewati 9.200, mungkin nggak dengan kondisi ISG seperti ini. Dengan kondisi market luar, ekonomi luar negeri juga yang belum stabil, ya menurut saya agak berat. Paling ditektokin aja, beli support jual resisten, seperti itu aja ya. Karena agak susah untuk BBNI tembus 9.200, sepertinya seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup menguat 1,89% ke harga 9.425. Kalau dilihat transaksi asing net buy, ini asing harus net buy ya di BMRI bahkan dari awal Agustus. Bahkan lebih dari pertengahan Juli. Jadi sangat besar nih asing beli BMRI. Kalau dia ada broker summary-nya, BMRI juga ada akumulasi BKAKOD nih ya, yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI cukup kuat. Apakah mampu menembus 9.500? Sepertinya bisa tembus ya. Tapi tembus untuk false ya, kemungkinan loh ya. Ini kan dia setelah membentuk candle hammer terbalik. Tapi kemudian 2 hari ditarik langsung naik. Jadi kondisi seperti ini bisa break ya, kita hitung dari support ke resisten. Kalau ISG ini ya, kalau ISG naik nih sampai 7.200, naik 2,5% seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, BMRI ya bisa sampai 10.000 diuji. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Untuk BMRI kalau dilihat volume juga meningkat dan terlihat juga saat dia ini candle merah volume besar tapi kan nggak turun, nggak
jebol support, dia konsolidasi, bisa jadi nih akumulasi juga di area atas ini. Ini sebelumnya kan sudah break dari resisten kuat semenjak 2018, all time high-nya ditembus dan dia konsolidasi, kemungkinan besar tembus nih ya 9.500 seminggu ke depan. Ya semoga aja market mendukung ya, tembus, tapi ya itu maksimal dia naik 10.000 atau bahkan 9.600 saja udah bisa false dan turun lagi. Kelihatan dari ESG nih. Kita lihat aja ESG, kalau dia tembus 7.200 ya bisa juga sampai itu BMRI di 10.000. Jadi seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.490, terkoreksi 0,22%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia dari broker summary-nya, BBRI ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BBRI sepertinya ya sama ya. Kayaknya mempertahankan 4.400 untuk BBRI. Dan targetnya untuk BBRI kalaupun rebound, ya 4.650 ini, area resistennya ini. Apakah ini pola pattern flag ya, terus turun dan naik? Ini kan pola-polanya sering terjadi nih. Ini sebelumnya. Terus mantul. Ini kan support juga nih pas di neckline. Bisa jadi ini ada sinyal pembalikan arah. Pembalikan arah menjadi, bisa jadi ini ada pola untuk technical rebound sampai ke resistennya 4.650 untuk BBRI. BBRI juga volume besar. Sepertinya dijaga ya 4.400. Ya kalaupun ada yang beli di support, bisa jual di 4.500, 4.600 ya cukup lumayan kan. 2% sampai 3%, 4%. Dan nggak pakai cut loss juga bisa ya. Beli support, kalaupun turun ya udah tinggal average down di area mana nanti. Ya, jadi seperti itu untuk BBRI. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji, volumenya besar. Kayaknya bisa ada rebound nih seminggu ke depan ya. Untuk Big Bang sepertinya juga ini sinyal untuk ISG coba technical rebound sampai 7.200. Jadi bisa menarik nih seminggu ke depan untuk market Indonesia ya, khususnya Big Bang. Ya ini kelihatannya sinyalnya bagus nih. Ya doji, kalau monthly-nya juga volumenya bagus, meningkat dari 2 bulan yang lalu. Iya, sama menurut saya bisa ada peluang tetap naik untuk BBRI ya seminggu ke depan. Jadi seperti itu untuk BBRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 8.550, menguat 2,08%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA ada akumulasi, kaget net buy di 947.000 lot. Luar biasa nih kaget ya, yang jual tipis-tipis saja. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal sepertinya memang ditunggu momentum ISG jebol 7.000 sampai di bawahnya. Dan di situ para big fund nangkap pisau jatuh sepertinya. Dan terlihat memang mantul dari support 8.250. Jadi kondisi seperti ini volume besar, kemungkinan besar tetap arahnya 8.800, 8.900 area atas nih ya. Jadi ada peluang untuk technical rebound juga untuk BBCA seminggu ke depannya lanjut naik. Tapi harga sekarang hitung-hitung aja risk reward. Kalaupun nggak pakai cut loss ya bisa aja. Atau cicil dulu kalau ragu ya. Simpan aja sampai akhir tahun. Potensi tetap profit. Jadi kalau misalnya dia koreksi ya kesempatan nambah di area bawah. Seperti itu untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.485, menguat 1,36%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dia ada broker summary-nya, BBTN diakumulasi. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal untuk BBTN 1.450 dia bertahan ya di neckline-nya ini. Ini gapnya udah ditutup ya di 1.440. Jadi apakah ini sinyal untuk dia balik arah? Belum pasti. Karena 1.500 itu kunci yang harus dilewati oleh BBTN. Kalau BBTN break itu ya ada peluang lah mencoba naik ya. Ini kan double top. Sinyalnya dia masih bisa menargetkan penurunan double topnya ini jebolnya sampai 1.380. Seperti ini tarikannya ya. Tapi belum pasti kalau bisa rejection ya. Jadi minggu ini dia bisa naik ke atas 1.500. Minggu depan maksudnya ya. Jadi lihat aja harga sekarang, harga tanggung kalau beli ya di area bawah menurut saya di 1440, 1430, 20 itu ya area-area ini. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Kalau dilihat dari candle weekly-nya turun dengan volume besar, tapi ini volume buyer kayaknya ditarik dari bawah karena mungkin sudah mencapai target penurunan, nutup gap di candle daily terus naik.
Kalau bulanannya malah candle hammer kurang bagus ya. Ya konfirmasinya bulan ini harus bergerak di atas 1500 kalau mau bagus untuk BBTN. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2540 terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semaringnya BDMN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk BDMN 2500 mantul lagi ya. Dan ya belum kemana-mana juga untuk BDMN. Ya hapus saja 2600. Gambar ulang ya. Kita gambar ulang. 2500 tuh neckline memang harus dijaga nih sebelumnya. Dan kalau dia membuat swing low-nya ya cukup bagus nih. Kalaupun nekat beli ya, tapi disclaimer on, ya stop loss saja kalau dia jebol 2500. Targetnya kemana? Kalau melihat histori sebelumnya ya 2700 bisa. Nah seperti ini ya. Ini resisten yang cukup kuat juga nih. Lihat dia berapa kali mencoba naik, mencoba turun, gagal, terus coba naik, gagal, dan akhirnya jebol. Seperti ini untuk BDMN. Jadi kalau tertarik ya bisa lah spec buy. Tapi disclaimer on, cut lossnya ya sekitar 3%-an lah dari harga sekarang. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 6.600 terkoreksi 1,49%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semaringnya, Arto ada akumulasi yang cukup besar ya, 17.000 yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto pas di low-nya tutupan di 19 Mei 2022 ya, di 6.600 mungkin nggak bisa mantul. Peluangnya bisa mantul nih. Targetnya masih sama 7.000 sampai 7.200. Kalau bisa kembali ke atas itu cukup bagus untuk Arto ya. Cuman Arto saya sudah cut loss di hari Kamis. Ya, Kamis sore saya cut loss karena dia jebol 6.750. Saya spec buy di 7.000 tuh. Saya spec buy di 7.000 dan cut lossnya di 6.750. Jadi sekitar hampir 3,5% apa saya cut loss. Tapi sorenya saya ganti untuk beli AISA ya. Jadi saya beli AISA. Di grup juga saya rekomendasikan sore-sore untuk beli AISA di mendekati penutupan. Dan ya syukur ketutup rugi saya di Arto. Bahkan lebih dan bahkan bisa dapat profit lebih besar ya. Ya seperti itu namanya trading. Kalaupun harus cut loss dulu. Kita cari saham lain daripada menunggu yang belum pasti seperti ini. Ya biasanya saya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sabar, mungkin masuknya cuma 10%, 15%, ya bisa. Yang penting jangan ditambah-tambah dulu. Kalau masih arahnya turun, biarin aja dia sampai ada tanda-tanda untuk dia reversal. Ya, jadi seperti itu. Untuk Arto belum kemana-mana nih, belum mampu naik 7.000. Ya 7.000 tuh angka psikologisnya. Balik ke atas itu cukup bagus untuk Arto. Selama di bawah itu ya rawan. Memang 2 bulan dia koreksi belum kecil. Apakah ini tanda-tanda dia untuk balik coba konsolidasi? Ini kan dia di area bisa dibilang swing low-nya ya. Nah kalau bertahan nih bisa mantul dia sampai ya 10.000. Dari 6.000 sampai 10.000. Itu lumayan kan, 4.000 poin. Hampir 50% naiknya nih. Kalau bisa ya. Kita lihat aja nanti di 6.000 ada mantul nggak kalau Bapak Ibu nekat ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau saya mungkin nggak ke 5.000. Agak ya bisa jadi juga. Pokoknya lihat aja di 6.000 nih. Ini sandaran terakhirnya daripada Bapak Ibu dibawa kena ke 5.000. Pokoknya tunggu aja. Tunggu dia di sekalian bawah 6.000 atau tunggu dia kembali ke atas 7.000. Coba 2 strategi itu ya. Kalau mau nawar sekalian di bawah 6.000, jebol 6.000 cut, tapi belinya deket-deket 6.000. Atau tunggu dia kembali ke atas 7.000. Kalau dia balik ke bawah 7.000, cut lagi. Udah seperti itu aja namanya trading ya, seperti itu ya. Tapi nggak harus sama, sesuaikan dengan profil resiko masing-masing dan strategi masing-masing. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup menguat 1,48% ke harga 2.730. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semaringnya, BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BTPS gagal menembus ya. Sama saya bilang pola dead cat bonds ya. Dan turun dan target arah 2.600. Saya lebih wait and see aja dulu. Agak rawan kalau beli harga sekarang. Mungkin nggak bisa jadi tanda-tanda dia membuat swing low-nya di sini. Ya bisa jadi. Nih kalau ditarik dari atas, kalau saya lihat sih ya harusnya di 2.600, tapi karena Big Bang itu kemungkinan besar rebound seminggu ke depan, tapi ini disclaimer on, ya bisa langsung naik juga nih BTPS. Tapi ya hitung-hitung aja Bapak Ibu ya bagaimana risk rewardnya. Tapi memang best price untuk buy itu sekalian di 2.600 ini. Tinggal cut
kalau dia jebol itu. Tapi ya atur masing-masing lah ya. Jadi seperti itu. Untuk BTPS cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar scalping, bagaimana teknik entry dan exitnya juga bisa digunakan untuk beli saham-saham swing trade. Ya, saham-saham big cap yang lagi di bottom, melihat pola-polanya yang potensi naik, dan juga bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya untuk beli saham scalping. Kalau tarik DM Instagram Borneo Trader atau klik link yang ada di deskripsi channel Borneo Trader YouTube ini, pilih yang kelas scalping. Kalau tertarik, join. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.